Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Evi Naina. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang gerakan sosial. Gerakan sosial. Nah, jadi gerakan sosial ini pada mulanya merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang dirancang untuk bisa mewujudkan perubahan di Amerika Serikat. Karena pada dasarnya sebelumnya di Amerika Serikat itu telah terjadi semacam diskriminasi terhadap mereka yang berasal dari kaum atau mereka yang berasal dari ras yang berwarna putih dan juga berasal dari ras hitam. Nah, jadi di sini ada beberapa keutamaan mengapa kita harus mempelajari gerakan sosial. Nah, mempelajari gerakan sosial itu yang pertama dapat membantu seseorang memahami mengapa orang-orang itu melakukan protes dan apa yang ingin mereka capai. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu seseorang untuk belajar lebih banyak tentang politik, termasuk kebijakan publik yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu menyoroti sumber utama perubahan dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Dan selanjutnya yaitu membantu seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang tindakan manusia atau teori sosial, tentang perilaku dan juga keyakinan manusia. Nah, selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang perubahan teknis serta keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya yaitu mempromosikan perubahan nilai dan juga mendorong visi baru masyarakat. Dan selanjutnya yaitu membantu seseorang untuk bisa mengenali bahwa gerakan tertentu mungkin ingin membatasi perubahan sosial karena mereka percaya hal itu akan mengganggu masyarakat atau membahayakan anggota masyarakat tertentu. Dan selanjutnya yaitu membantu dalam memahami dasar moral masyarakat atau kepekaan moral yang membimbing tindakan kita. Nah, pada dasarnya, gerakan sosial merupakan bagian penting dari studi politik yang memiliki hubungan antara masyarakat dan juga politik. Nah, meskipun ada beberapa sosiolog telah menyatakan bahwasannya gerakan sosial merupakan bagian dari perilaku yang irasional dan juga non-politik. Menurut Milbrat dan Gold, di tahun 1977, terkait dengan penggunaan kategori ilmu politik tradisional, pada saat itu menempatkan gerakan sosial di bawah label perilaku politik yang tidak konvensional, karena kegiatan konvensional itu dianggap normal atau sah, sedangkan saat ini kebanyakan sosiolog politik berpandangan bahwa peserta gerakan sosial telah berubah karena sosiolog politik menekankan pada elemen rasional dari gerakan sosial itu. Nah, salah satu dari sekian banyak definisi gerakan sosial adalah definisi yang disampaikan oleh Marx dan juga McAdam di tahun 1994, bahwasannya gerakan sosial adalah upaya terorganisir untuk bisa mempromosikan atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang mengandalkan setidaknya sebagian pada bentuk-bentuk yang tidak dilembagakan dari aksi politik. Nah, fokus dari gerakan sosial yang signifikan itu cenderung menjadi kegiatan politik yang dilembagakan, termasuk seperti melobi, menulis surat kepada politisi, mendukung calon partai politik, dan lain sebagainya, serta kegiatan yang tidak dilembagakan seperti protes, demonstrasi, pawai, dan lain sebagainya. Nah, menurut dia, Della Porta dan Diani di tahun 2006 halaman 20 mengemukakan bahwa proses gerakan sosial itu ditandai dengan 3 mekanisme utama. Nah, yang pertama itu adalah keterlibatan dalam hubungan konfliktual dengan lawan yang diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua yaitu keterkaitan melalui jaringan formal yang padat. Dan yang terakhir yaitu berbagi identitas kolektif. Gerakan sosial itu terdiri dari organisasi gerakan sosial atau bisa disebut Social Movement Organization atau SMO, Social Movement Organization, di mana SMO ini adalah sebuah konsep atau bisa didefinisikan juga sebagai organisasi yang kompleks atau formal yang mengidentifikasi tujuannya dengan preferensi gerakan sosial atau gerakan balasan dalam upaya untuk menerapkan tujuan-tujuan itu. Nah, jadi di sini organisasi gerakan sosial itu merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan, dan dengan gerakan sosial itu mereka berupaya untuk bisa menerapkan tujuan-tujuan yang telah mereka identifikasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis dari gerakan sosial. Nah, yang pertama yaitu pluralisme dan model perilaku klasik gerakan sosial.
Nah, menurut Adam, di tahun 1982, dalam sistem politik yang demokratis, yang relatif terbuka, pluralis itu cenderung menghargai moderat dari partisipasi politis demokratis secara umum. Taktik non-institusionalis itu seperti demonstrasi dan juga kegiatan kekerasan itu dipandang sebagai bentuk perilaku politik yang menyimpang di demokrasi politik yang sehat. Nah, pluralis itu cenderung menggunakan kolektif klasik, model perilaku yang berfokus pada stres, ketegangan, dan juga kerusakan sebagai faktor pendorong partisipasi gerakan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada teori elit dan juga mobilisasi sumber daya. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang model pluralis, di mana model pluralis itu bertumpu pada pendekatan sosial psikologis terhadap gerakan sosial. Nah, di sini kalau misalkan teori elit ini memberikan fokus pada politik dan juga organisasi, di mana kapasitas elit untuk memerintah mungkin terancam oleh gerakan sosial yang dapat memecah belah negara, di mana gerakan sosial yang tidak dilembagakan dapat menyarankan struktur negara yang dibangun dengan buruk atau kegagalan strategis kontrol oleh negara elit. Itu menurut Alford dan juga Friedland di tahun 1985. Nah, karena massa tidak memiliki kekuasaan, sumber daya dan juga pengaturan politik, maka gerakan mereka terdapat kerugian besar ketika mereka mencoba untuk mengubah sistem politik. Oleh karena itu, massa membutuhkan sumber daya dari elit untuk bisa melancarkan kesuksesan dari gerakan mereka, termasuk sumber dayanya itu misalkan uang, publisitas dan uang, sumber daya orang seperti kepemimpinan dan juga akses ke jaringan, dan juga sumber daya masyarakat seperti legitimasi dan juga pengenalan nama. Nah, selanjutnya yaitu kerangka ini juga mempertimbangkan dengan jelas gerakan sosial sebagai fenomena politik dan berfokus pada kontribusi kelompok eksternal ke dalam gerakan sosial, di mana mobilisasi sumber daya didefinisikan sebagai aktor sadar yang membuat keputusan yang rasional, yaitu menurut Della Porta dan juga Diani di tahun 2006. Nah, jika elit terpilih mendukung sebuah gerakan, kemungkinan besar bahwa gerakan seperti itu tidak terlalu menentang sistem politik yang ada, seperti itu. Nah, di sini MC Charty dan juga Sam mengidentifikasi beberapa karakteristik mobilisasi sumber daya atau pendekatan mobilisasi sumber daya, di mana yang pertama itu agregasi sumber daya, misalnya uang dan juga tenaga kerja, untuk bisa melakukan pengajaran dalam menangani konflik. Yang kedua itu organisasi setidaknya minimal memastikan agregasi sumber daya oleh SMO atau Social Movement Organisasi atau organisasi gerakan sosial. Nah, yang ketiga yaitu pengakuan akan pentingnya keterlibatan individu dan organisasi di luar SMO, dan yang keempat yaitu penekanan pada biaya dan juga manfaat dalam menjelaskan individu dalam keterlibatan organisasi dalam kegiatan gerakan sosial. Ya, kerangka teoritis selanjutnya yaitu kerangka kelas atau model proses politik, di mana Adam di tahun 1992 berpendapat bahwa model proses politik itu sangat cocok dengan kelas atau kerangka dari Marxis, di mana dalam masyarakat industri modern, masalah ekonomi dalam sistem kapitalis itu mendorong terjadinya pertumbuhan dan juga perkembangan perjuangan kelas pekerja. Nah, meskipun partisipasi politik kelas pekerja di awal tahun 1900-an mungkin lebih sering terjadi di tempat kerja, misalnya dengan pemogokan, penghancuran mesin, namun hal tersebut telah bergeser lebih ke negara bagian dan pada perwakilannya, misalnya Kongres, Parlemen, untuk debat tentang pekerjaan, kesejahteraan, dan distribusi sumber daya yang adil. Nah, model mobilisasi sumber daya dan juga proses politik keduanya memiliki kekayaan dan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan beberapa organisasi dan individu. Namun model proses politik lebih dari itu cenderung tidak setuju dengan gagasan keniscayaan elit, di mana kelompok pemberontak dapat memobilisasi membentuk gerakan sosial yang sukses. Jika organisasi akan menimbangkan sumber daya yang signifikan, mereka lebih cenderung menentang sistem dengan menuntut reformasi, di mana model proses politik terutama menekankan pentingnya peluang politik untuk gerakan yang sukses. Nah, selanjutnya yaitu model pilihan yang rasional, di mana secara umum model pilihan rasional itu merupakan suatu model yang menguji antara
manfaat serta biaya dalam keterlibatan di gerakan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada postmodern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang postmodern, di mana postmodern politik itu berpindah dari politik partai ke isu tunggal dan gerakan lokal yang menghasilkan sosial dan sistem politik, di mana semuanya terbuka untuk negosiasi dan semuanya tunduk pada perubahan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai gerakan Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai gerakan sosial lama dan juga gerakan sosial baru. Nah, gerakan pertumbuhan yang cerdas adalah filosofi perencanaan yang berorientasi pada komunitas. Nah, hal ini mencakup sejumlah prinsip-prinsip termasuk perencanaan kota yang komprehensif, perlindungan lingkungan alam, dan juga fungsi keadilan sosial, di mana dalam beberapa tahun terakhir prinsip pertumbuhan cerdas telah diadopsi oleh masyarakat, social movement organization atau organisasi gerakan sosial yang tertarik untuk memerangi perluasan perkotaan, menghentikan degradasi lingkungan, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, gerakan pertumbuhan yang cerdas itu mengutamakan kepentingan real estate lokal dengan menekan pejabat lokal yang terpilih untuk menghentikan inisiatif pembangunan yang buruk dan melaksanakan rencana penggunaan lahan komprehensif dan mematuhi prinsip pertumbuhan cerdas. Nah, menurut pendukung pertumbuhan cerdas, masalah keputusan tata guna lahan itu dipicu oleh hal baru, pengembangan komersial atau residensial, di mana bagi mereka perhatian sentral menyangkut perkembangan baru itu berkaitan dengan potensi perubahan dalam kualitas hidup secara keseluruhan, di mana kualitas hidup itu bisa mencakup banyak hal, tetapi untuk pendukung pertumbuhan yang cerdas biasanya memacu pada investasi dalam bentuk infrastruktur yang ada. Nah, melestarikan bisnis yang ada, melindungi lingkungan alam, mengurangi beban pajak di masa depan, mengurangi kemacetan lalu lintas, menciptakan komunitas yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, mendorong pembangunan serbaguna, dan juga memasukkan karakter komunitas ke dalam pembangunan baru. Nah, gerakan pertumbuhan yang cerdas juga seringkali mendapat tantangan keras dari para pemimpin masyarakat dan kelompok yang dapat disebut sebagai pendukung pertumbuhan, di mana pendukung pro pertumbuhan juga dapat berkembang menjadi koalisi individu dan kelompok yang disebut gerakan balasan pro pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas kritik terhadap gerakan sosial baru, di mana beberapa ahli berpendapat bahwa terutama di Amerika Serikat bahwasannya gerakan baru sebenarnya itu karena gerakan seperti gerakan pertarakan, gerakan perempuan, dan religius yang dimana semua gerakan ada pada abad ke-19. Menurut Calhoun di tahun 2000 mengemukakan bahwa peningkatan gerakan sosial baru bukan berarti akhir dari gerakan yang menekankan pada isu politik dan ekonomi. Jadi gerakan baru ini mungkin terlalu dilebih-lebihkan. Nah, meskipun ada banyak pertanyaan dari para sosiolog tentang kekhasan gerakan sosial baru dan juga relevansinya, namun di sini Bachelor di tahun 1995 berpendapat bahwa sesuatu yang relatif baru bisa terjadi dalam mobilisasi kolektif, dan itu bisa jadi fokus pada masalah identitas yang mungkin terkait dengan perbedaan antara publik dan juga privat. Nah, di sini Picardo di tahun 1997 setuju dengan ini dan juga menunjukkan bahwa kontribusi kerangka gerakan sosial baru berada di wilayah identitas, budaya, dan ranah kewarganegaraan yang sebelumnya terabaikan dalam studi terkait dengan gerakan sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agustini. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3 kelas A dengan NIM 2286190044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yakni dari kelompok 8 yang membahas mengenai gerakan sosial. Nah, di sini saya ke bagian materi
yakni membahas pendekatan lain untuk gerakan sosial. Salah satu cara lain untuk melihat perkembangan teori tentang gerakan sosial adalah dengan mengklasifikasikan teori sebagai strukturalis, rasionalis, atau kulturalis. Nah, maksudnya, bila mana kita mendapatkan suatu perkembangan teori mengenai gerakan sosial, terlebih dahulu kita harus mengklasifikasikan teori tersebut secara terstruktur, gitu. Langsung selain terstruktur juga kita harus menggunakan pola pikir atau masuk akal gitu kan. Teori tersebut harus secara rasional dan kulturalis, maksudnya berkaitan dengan kultur atau kebudayaan. Itu menurut MC Adam tahun 1999 dan Wilder tahun 2006. Itu cara pertama mengkaji organisasi sosial masyarakat dengan menitikberatkan pada pola sosial yang ada hubungannya atau yang berhubungan dengan antara masyarakat dengan pola sosial yang ada. Nah, pada strukturalis menjelaskan pilihan politik partisipasi gerakan dengan melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat. Posisi sosial aktivis dan keanggotaan atau ikatan sosial dengan organisasi formal yang dapat mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi. Misalnya, orang lebih cenderung memprotes ketika ikatan sosial melemah dan mereka merasa kurang terikat pada institusi dan arus utama organisasi atau ketika kesempatan pendidikan atau karir diblokir. Itu menurut Flam tahun 2005. Nah, yang keduanya memobilisasi sumber daya dan pendekatan proses politik cenderung sesuai dengan pendekatan strukturalis. Sebagai disebutkan sebelumnya atau seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seseorang rasionalis meneliti strategi gerakan dan manfaat atau biaya yang ditimbulkan akan dibebankan oleh partisipasi. Mobilisasi sumber daya dan proses politik juga memiliki komponen rasional. Seseorang budayawan menekankan bagaimana persepsi para aktivis tentang partisipasi cocok dengan keyakinan dan nilai atau tidak. Nah, itu menurut Wilder tahun 2006. Dalam pendekatan klasifikasi ini, identitas kolektif dan pembingkaian adalah konsep utama. Sedangkan studi tentang emosi juga mengarahkan perhatian kita atau perhatian masyarakat pada mikro tingkat, yakni memiliki tingkatan yang kecil gitu kan. Yang melihat terutama pada individu. Nah, para ahli mempertimbangkan identitas kolektif terlebih dahulu sebelum mempermasalahkan ke persoalan lain, di mana kemudian setelah mempertimbangkan identitas kolektif, langsung kemudian membingkai dan akhirnya emosi mengingat bahwa ketiganya dalam realitas terkait secara kompleks satu sama lain. Langsung saja next. Nah, di slide kedua ini, di sini saya akan membahas mengenai pembingkaian yang sudah sebelumnya, yang pada slide sebelumnya telah disinggung. Di mana pembingkaian atau konsep frame diambil dari kata Goffman yang mengacu pada skema interpretasi, di mana itu memungkinkan orang-orang untuk menemukan, memahami, mengidentifikasi, dan memberi label. Hal yang terjadi diambil dari Snow et al. Tahun 1986 jilid atau di halaman 464. Nah, yang dimaksud pembingkaian atau framing dalam ilmu sosial terdiri atas sekumpulan konsep dan perspektif teoritis tentang bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat mengatur atau mempersepsikan dan mengkomunikasikan tentang realitas. Nah, pada materi ini Snow dan Benford tahun 1992 mendefinisikan kerangka atau pembingkaian sebagai skema penafsiran yang menyederhanakan dan memadatkan dunia di luaran sana. Maksudnya menurut Snow dan Benford itu jadi
pembingkaian ini berupa upaya gitu kan untuk menafsirkan berbagai macam gerakan sosial atau permasalahan sosial yang ada di dunia ke dalam penyederhanaan yang mudah dipahami dengan menandai dan mengkode objek secara maksudnya dengan menandai dan mengkode objek secara selektif, situasif, peristiwa, pengalaman, dan urutan tindakan dalam lingkungan saat ini atau masa lalu. Maksudnya pembingkaian ini merupakan tadi upaya memadatkan atau menafsirkan, menyederhanakan sebuah penafsiran-penafsiran yang sulit dicerna di luaran sana dalam pembingkaian. Dibentuk misalnya situasi peristiwa A dikelompokkan ke dalam peristiwa A, peristiwa B dikelompokkan ke dalam peristiwa B gitu kan. Jadi dibentukkan kelompok-kelompoknya gitu, dibingkai satu persatu. Nah, gerakan sosial membingkai atau memberikan makna yang telah menafsirkan peristiwa yang relevan dan kondusif sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, maksudnya di sini menurut Snow dan Benford, di mana pembingkaian itu merupakan gerakan sosial yang memberikan makna dan menafsirkan peristiwa yang relevan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, para pemimpin gerakan sosial mencoba membuat orang yang melakukan percaya versi dunia mereka, karena realitas sosial cukup kompleks untuk memungkinkan interpretasi yang sangat berbeda tentang apa yang terjadi. Satu situasi dapat menghasilkan definisi disponsori oleh aktor yang bersaing. Maksudnya, beberapa kejadian yang telah terjadi di dunia ini mungkin jika ditangkap oleh tiga pihak saja ya misalnya. Banyak penafsiran-penafsiran berbeda tergantung apa yang mereka pandang, apa yang mereka dapat, apa yang mereka peroleh informasi tersebut. Misal seseorang mendapatkan informasi tentang A, tapi ia tidak memahami lebih dalam informasi tersebut, hanya mengetahui sekilas saja informasi atau permasalahan sosial yang ada. Ia akan menafsirkan bahwa itu tuh hanya peristiwa biasa gitu tuh. Sedangkan kelompok B menafsirkan karena ia telah mengetahui lebih dalam permasalahan sosial yang ada, maka ia akan menafsirkan bahwa itu permasalahan yang sangat besar. Nah, jadi tergantung bagaimana seseorang menafsirkan apa yang ia peroleh gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada emosi. Emosi ini merupakan pendukung pendekatan mobilisasi sumber daya bereaksi terhadap pendekatan perilaku kolektif sosial psikologis yang meremehkan peserta gerakan karena terlibat dalam tindakan irasional tingkah laku. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya emosi itu kan berupa luapan gitu kan. Luapan perasaan yang sudah tidak terkendali. Di mana oleh karena itu para pendukung dari pendekatan emosi ini menekankan kesinambungan antara politik institusional dan gerakan sosial, tetapi mereka mengabaikan emosi dan secara implisit menerima asumsi tentang teori pilihan rasional, merangkul dikotomi palsu emosi dan rasional lebih lanjut. Nah, pada Amin Z dan MC Adam pada pendekatan ini berpendapat bahwasannya di Amerika Serikat dan Eropa, budaya dominan lebih melihat emosi tidak hanya sebagai irasional, tetapi juga sah dalam pengambilan keputusan politik. Namun seperti yang mereka ketahui, Oliver dan Cadena dan Strawn memberikan pendapat juga mengeluarkan pendapat bahwasanya rasionalitas versus emosi adalah dikotomi yang salah. Rakyat termasuk aktivitas gerakan bisa bersikap rasional dan emosional dalam pengambilan keputusan. Seperti yang telah dicatat oleh Jasper pada tahun 1998 dalam bukunya di halaman 407. Nah,
Seperti yang telah dicatat oleh Jasper, dia menjelaskan dalam bukunya, umum mempengaruhi dan emosi tertentu adalah bagian dari semua kehidupan sosial, seperti makna kognitif dan nilai-nilai moral. Terlebih lagi mereka relatif dapat diprediksi, bukan letusan yang tidak disengaja dari yang tidak rasional. Maksud di sini tuh dalam kajian politik, emosi itu kan sebuah tindakan yang meluap-meluap gitu kan, tidak rasional, tidak memikirkan panjang, jadi spontan gitu melakukan emosi. Bila mana terjadi sebuah kesalahan atau di dalam politik tuh banyak pendapat yang mengatakan baik dan buruknya tentang emosi. Oke, lanjut. Nah, pada slide ketiga ini, saya akan membahas mengenai menuju sintesis strukturalis, rasionalis, dan kerangka budaya. Sesuai dengan pergerakan lain dari, maksudnya pendekatan lain dari gerakan sosial yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya bila mana terdapat perkembangan teori, kita harus mengklasifikasikan secara strukturalis, rasionalis, dan kerangka budaya atau kulturalis. Meskipun secara umum mengambil pendekatan strukturalis dalam buku landmarknya, Political Process dan Perkembangan Pemberontakan Hitam pada tahun 1930 sampai 1970, MC Adam pada tahun 1999 mengkritik strukturalis, rasionalis, dan budayais atau kulturalis, interpretasi gerakan sosial dalam edisi kedua bukunya, di mana meskipun strukturalis telah menekankan kepada peran organisasi formal dan informal, termasuk ikatan jaringan masyarakat dalam merekrut orang ke dalam gerakan sosial yang belum mereka hasilkan penjelasan sosial psikologis, mengapa orang bergabung dengan gerakan. Nah, peran pengambilan keputusan individu dirusak, individu ditindaklanjuti daripada memenuhi dan menunjukkan hak pilihan manusia dalam upayanya untuk menggabungkan konsep dan ide dari perspektif strukturalis, kulturalis, dan rasionalis, dan untuk itu memperluas pengetahuan masyarakat atau kita tentang politik yang kontroversial, dan MC Adam juga mengidentifikasikan 3 konsep kunci, yakni yang pertama, memperluas peluang dan ancaman politik, yang kedua, memobilisasi struktur, dan yang ketiga, membingkai atau menggunakan proses interaktif lain untuk mengembangkan penjelasan sintesis soal gerakan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli teori gerakan sosial umumnya menjawab sejumlah pertanyaan tentang siklus hidup gerakan sosial, faktor-faktor apa yang memfasilitasi munculnya gerakan sosial. Dari faktor-faktor potensial ini, manakah yang membantu atau menghambat gerakan sosial setelah muncul? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan? Apa yang terjadi setelah gerakan sosial berhasil atau gagal? Jawaban untuk setiap pertanyaan ini bisa sangat kompleks. Akibatnya, titik tolak yang umum adalah menganggap bahwa gerakan sosial tidak benar-benar memiliki awal dan akhir. Di dunia nyata, gerakan sosial seolah-olah mulai dan berhenti setiap saat. Misalnya, banyak yang mengidentifikasikan dimulainya gerakan hak sipil modern di Amerika Serikat pada tahun 1955 ketika Montgomery Improvement Association yang dipimpin oleh Dr. King memulai boikot bus Montgomery. Namun, asumsi ini mengabaikan kerja puluhan tahun yang dilakukan oleh aktivis hak sipil yang memperjuangkan hak sipil dan hak asasi manusia Afrika Amerika. Demikian pula, beberapa orang akan berpendapat bahwa gerakan hak sipil berakhir pada akhir 1960-an atau awal 1970-an. Secara khusus, beberapa menargetkan pembunuhan Dr. King pada tanggal 4 April 1960
1968 sebagai akhir jika bukan awal dari akhir gerakan hak sipil. Sekali lagi, asumsi ini gagal mengenali aktivitas gerakan sosial penting yang terjadi setelah kematian Dr. King dan berlanjut hingga hari ini. Terlepas dari apa yang diidentifikasi sebagai awal atau akhir gerakan hak sipil, puncak aktivitas gerakan sosial dalam gerakan hak sipil dimulai pada awal tahun 1950-an. Kami akan mengasumsikan berbagai berikut. Gerakan sosial melalui siklus hidup yang kompleks, mereka tampaknya memiliki awal dan akhir. Meskipun awalnya bukanlah sesuatu yang pasti dan akhir mungkin memiliki banyak sisa-sisa yang tersisa yang berubah menjadi penyebab lain. Apa yang tampak sebagai awal dan akhir justru menandai puncak aktivitas gerakan sosial dan kemunculan mobilisasi dan penurunan gerakan sosial melibatkan banyak faktor yang berbeda. Untuk itu, di sini saya akan membahas beberapa komponen sebagai siklus hidup gerakan sosial. Yang pertama yaitu munculnya gerakan sosial dan mobilisasi. Pandangan tradisional tentang kemunculan gerakan sosial berkaitan dengan 3 bidang utama penelitian: kerusakan sosial, struktur bidang politik, dan kondisi organisasi sosial yang ada. Kerusakan, peluang, dan organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan faktor eksternal yang membantu timbulnya aktivitas gerakan sosial. Faktor-faktor yang sama ini membantu atau menghalangi mobilisasi gerakan sosial begitu gerakan itu muncul. Begitu populasi yang dirugikan muncul, ada faktor penting lain yang mempengaruhi mobilisasi calon pengikut. Secara khusus, kekuatan mobilisasi sangat dipengaruhi oleh proses interpretatif atau pembingkaian yang bekerja sebagai mekanisme mobilisasi mikro untuk menarik individu yang berpikiran sama dan untuk mengubah mereka yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Komponen yang kedua yaitu tegangan konflik dan kerusakan. Kerusakan sosial telah didiskusikan dengan berbagai cara, termasuk konflik sosial, ketegangan struktural, dan disorganisasi sosial. Kerusakan sosial dan muncul dari tradisi Durkheim dan memiliki akar fungsionalis struktural yang menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, organisasi sosial sejumlah besar individu akan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan perhatian mereka oleh struktur sosial. Jika struktur sosial menjadi tegang atau mulai rusak, semakin banyak individu yang mulai merasa terpinggirkan. Dengan kata lain, karena sistem sosial tidak lagi berfungsi untuk sekelompok besar orang, gangguan sosial, baik nyata maupun yang dipersepsikan, mengarah pada perasaan kehilangan relatif. Ini, pada gilirannya, membantu mendorong munculnya aksi sosial kolektif. Penilaian gerakan sosial juga mengeksplorasi peran konflik dan persaingan dalam mendapatkan kendali dan kekuasaan. Kemunculan dan mobilisasi gerakan sosial dilihat sebagai akibat dari meningkatnya konflik dan persaingan. Komponen yang ketiga yaitu struktur peluang politik. Kerusakan, ketegangan, dan konflik bukanlah suatu-satunya penentu kemunculan gerakan sosial dan kekuatan selanjutnya dari mobilisasi kolektif. Selama 30 tahun terakhir, penelitian gerakan sosial telah menunjukkan pentingnya jalan bagi aktivitas gerakan sosial yang tertanam dalam struktur sosial. Jalan ini disebut sebagai struktur peluang politik. Singer pada tahun 1973 mendefinisikan peluang politik sebagai sejauh mana kelompok cenderung dapat memperoleh akses kekuasaan untuk memanipulasi sistem politik. Teori mobilisasi sumber daya dan pos ini disebut sebagai model proses politik. Model proses politik melihat kemunculan dan mobilisasi gerakan sosial sebagai hasil dari perluasan dan penyusutan peluang politik yang bergantung pada perubahan struktural berskala luas, perpecahan kekuasaan elit, organisasi sosial yang ada, dan pembebasan kognitif dari populasi yang dirugikan. Model proses politik melihat kemunculan dan mobilisasi gerakan sosial sebagai hasil dari perluasan dan penyusutan barang politik yang bergantung pada perubahan struktural berskala luas, perpecahan kekuasaan elit, organisasi sosial yang ada, dan pembebasan kognitif dari populasi. Globalisasi dan gerakan transnasional. Globalisasi telah menghasilkan kesamaan lintas negara dalam mobilisasi protes. Ada penyebaran, hubungan langsung antar pribadi dan antar organisasi di antara gerakan dan partisipan, dan penyebaran informasi tentang gerakan dari media massa. Misalnya, gerakan anti-apartheid di luar Afrika Selatan menyerukan boikot produk Afrika Selatan, dan mobilisasi ini mempengaruhi hubungan publik antar Afrika Selatan dan berbagai negara barat. Wallerstein pada tahun 2004 menemukan istilah gerakan antisistemik
untuk menyatukan dua konsep gerakan sosial dan gerakan nasional. Kedua jenis gerakan ini terbentuk karena perkembangan sistem dunia kapitalis dan kejahatan kapitalisme. Mereka menolak sistem dunia modern yang ada dan memasukkan kemungkinan menggulingkan sistem tersebut. Dua gerakan anti-sistemik utama telah mengubah politik dan masyarakat secara fundamental. Yang pertama adalah protes dunia pada tahun 1848 yang pada awalnya didukung oleh pekerja pemberontakan di Prancis yang menyebar ke pemberontakan di 10 negara lainnya. Gerakan transnasional besar kedua adalah pada tahun 1968 dan di Amerika Serikat ditandai oleh protes mahasiswa atas Perang Vietnam, demonstrasi universitas termasuk pembunuhan mahasiswa di negara bagian Kent dan negara bagian Jackson oleh pengawal nasional, dan protes di Partai Nasional Demokrat, konvensi di Chicago di mana para demonstran dipukuli dan ditangkap oleh polisi. Di tempat lain, pemberontakan terjadi bahkan di berbagai tempat seperti Prancis, Italia, Cekoslowakia, Jepang, dan Meksiko. Ranch 1999 mengidentifikasikan masalah utama yang mungkin dihadapi oleh gerakan transnasional, terlepas dari kenyataan bahwa teknologi komunikasi modern memudahkan peserta pergerakan untuk saling menghubungi dan berbagi pengetahuan. Mungkin akan semakin sulit untuk mencapai koordinasi dan kesepakatan dari kelompok-kelompok ini, dan jika terlalu banyak perhatian dan aktor bersaing dengan satu sama lain, penonton menjadi sangat selektif atau bahkan bosan. Ketika organisasi-organisasi ini menjadi lebih terlembaga dan profesional, mereka mungkin menjadi lebih birokratis dan lebih tertarik dalam memelihara organisasi daripada membuat perubahan transnasional yang besar. Dalam konteks lain, organisasi gerakan mungkin melebih-lebihkan seberapa sukses mereka dan akhirnya mengecewakan diri sendiri dan simpatisan mereka. Ada kebutuhan yang jelas untuk penelitian lebih lanjut untuk menentukan dampak dari berbagai gerakan transnasional di dunia. Kesimpulan gerakan sosial sebagai bagian dari politik sosiologi, bahwa cara sosiolog mempelajari politik telah memperkuat perbedaan antara politik kontroversial, misalnya gerakan sosial, revolusi, dan pemberontakan petani, dan bentuk politik yang lebih rutin dilembagakan, misalnya pemungutan suara, politik partai, lobby. Di bagian karena kebanyakan sarjana memusatkan pekerjaan mereka hanya pada satu dari dua bidang ini, dia menemukan ini tidak menguntungkan dan secara analitis tidak dapat dipertahankan karena meremehkan hubungan antar keduanya. Karena itu, cenderung menguburkan hubungan dinamis dan timbal balik yang hampir selalu mencirikan hubungan antara proses politik rutin dan episode perselisihan. Intinya adalah yang terakhir selalu terjadi dalam konteks politik yang dilembagakan dan biasanya digerakkan oleh proses politik yang lebih rutin. Pada gilirannya, episode-episode ini berpotensi untuk membentuk kembali sistem ekonomi formal di mana mereka tertanam. Kenyataannya, para sarjana gerakan sosial berkonsentrasi mempelajari pemberontak dan sosiolog politik arus utama berkonsentrasi kepada negara. Kami setuju dengan pendapat tersebut bahwa sosiolog politik perlu mengeksplorasi hubungan antara dua topik untuk mengintegrasikan gerakan sosial dengan studi tentang negara. Membahas bagaimana negara adalah sumber kekuatan yang sah dan bagaimana kadang-kadang bersedia menggunakan paksaan dengan atau tanpa kekuatan untuk mengendalikan protes. Juga disarankan bahwa sosiolog politik harus memeriksa peran pelanggar aturan dengan lebih teliti. Penekanan pada pemaksaan, dominasi, protes, konflik, dan pelanggaran aturan ini membantu menghubungkan gerakan sosial dan politik yang lebih kontroversial dengan negara dan dengan demikian sosiologi politik. Selain itu, jika seperti pendapat Weber, politik berarti berjuang untuk berbagi kekuasaan atau berjuang untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di antara negara atau di antara kelompok dalam suatu negara. Maka gerakan sosial dan organisasi mereka jelas harus bagian integral dari apa yang dipelajari sosiolog politik. Seperti yang disarankan Jenkins dan Form pada tahun 2005 berpendapat membawa gerakan sosial ke dalam inti sosiologi politik mendorong pemahaman yang lebih baik tentang proses yang menghasilkan perubahan, bahwa sub-area gerakan sosial adalah komponen kunci dari sosiologi politik itu sendiri, seperti pemilihan umum, budaya politik, sosiologi politik, dan sebagainya. Politik melibatkan studi tentang kekuasaan dan gerakan sosial berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan mempengaruhi negara. Terkadang, penggunaan protes dan kekerasan sebagai mekanisme pengaruh seperti halnya para pemilih pergi ke tempat pemungutan suara dan menyimpan surat suara di kotak suara.